Dipanggil Mang Cilok. Tapi akhirnya ya welcome gitu. Welcome to the jungle. Anjir. Welcome to the jungle pokoknya mah. Entertainment. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga STKP Pasundan. Kumaha darah ramang ya? Iya, darah ramang ya. Alhamdulillah. Oke, kembali lagi bersama kami di Bimas, yaitu Bincang Mahasiswa. Untuk tema kali ini yaitu orasi. Ormawa siap beraksi. Ih, asik. Anjay. Justin. Yes. Yos, alhamdulillah ya, kita di sini sekarang kedatangan tamu spesial nih, yaitu dari Papas. Dari Papas. Papas itu singkatan dari apa nih? Papas itu disingkatan dari Pecinta Alam Pasundan. Pecinta Alam Pasundan, masya Allah. Ini berada sekarang di Ormawa ya? Iya. Ya. Mantap. Kalian sebelumnya boleh perkenalkan diri nih. Mungkin dari tetehnya dulu yang Oke. cantik. Izin memperkenalkan diri ya, nama saya Uke Mawar. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Masuk Papas dengan angkatan 2020 dengan nama rimba Megas. Anjay, Megas. Megas Megas itu apa? Megas tuh Kenapa ya? Kan ada ceritanya kan? Harus main ya. harus main sekre itu. ya. Kalau kata-kata anak bapak gitu, kalau ditanya singkatan nama rimba itu apa, nantilah ke sekre tanya gitu. Nanti Oh, main jadi nanti main aja gitu ke sekre Iya. juga. Oke. Soalnya rahasia negara itu Rahasia negara. harus, soalnya malu sih. Oke, dari AA yang ganteng ini. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Haikal. Saya dari Prodi Bahasa Inggris. Wih, bahasa Inggris? Ya, bahasa Aku Inggris. kira PJKR ya. Ya, pura-pura lah. Oh, siap. Ya, saya dari bahasa Inggris ya yang was-was gitu. Bahasa Inggris mah kebenaran saya masuk di Pecinta Alam Pasundan gitu. Nah, untuk di Pecinta Alam Pasundan ini biasanya ada nama khusus ya, nama rimba gitu. Nama rimba saya itu Somang gitu. Sama. Ya, Dipanggil Mang Cilok. bisa. Bisa mikir nggak gitu. Oke, Cilok. sebelumnya ini ada pengalaman nggak selain dari kalian kan di STK Pasundan Ya. mengikuti Papas? Kan biasanya tuh kalau misalkan pecinta alam dari SMP SMA juga ada kan? Ada. Nah, kalian sebelumnya ikutan nggak gitu? Sebelumnya nggak pernah ikutan. Nggak pernah. Berarti ini baru pertama kali gitu? Ya, nggak ada basic apa-apa tentang pecinta alam, kayak orang lain kan taunya naik gunung. Aku tuh hiking pengen lah ya. gitu, waduh, keasik gitu naik gunung gitu. Masuklah ke Papas Iya. dengan, kan dari bahasa Inggris nih, saya teh sebenarnya mah masuk bahasa Inggris tuh biar nggak fisik gitu. Tadinya aku mau PJKR, cuman aku nggak mau fisik. Sekarang masuk pecinta alam. Kakak PC gitu ya gitu. Sarwaken ya kan nah itu gue PJKR. Sarang ini bohong gitu. Ya, tapi tenan naon dah. Iya. Ambil hikmahnya. Ini hikmah. Oh iya, siap. Saya hikmah mau Fadilah gitu. Boleh Diambil, aduh. langsung bawa sekre bungkus. Guys. Aduh, mau dibungkus. KB bola ada. Yang bisa. Oke. Bisa. Dari ini A-nya. Kalau saya mah apa ya, lebih ke apa namanya tuh, Resep gitu. bukan suka, maksudnya teh berawal dari kan untuk masuk STKIP Pasundan teh masuk ke prodi bahasa Inggris gitu kan, tapi saya tuh ngerasa kayak pelampiasan aja gitu. Bahasa Inggris teh. Pelampiasan Oh. emang disuruh kan. Akhirnya pengen nyari ilmu lain lah. Kebenaran saya suka naik gunung lah, suka naik gunung kayak gitu. Si paling naik gunung. Akhirnya saya masuklah ke Papas. Ya dikira kan bisa naik gunung kemana-mana gitu kan, ke seluruh Indonesia. Biar diizinin juga sih kalau alibi ke orang tua kan. Tapi akhirnya ya welcome gitu. Welcome to the jungle. Anjir. Welcome to the jungle pokoknya mah. Ngeri. Banyak hal gitu, banyak hal Ya. yang dipelajari lebih dari naik Pengalamannya gunung emang ya. gitu. Nggak naik gunung doang gitu, ternyata cinta alam tuh gitu. Oh iya, kemarin juga kan sedang ada bencana ya kita Ya. tuh. Kalian juga langsung terjun ke sana kan gitu. Iya.
Oke. Berarti Iya. intinya mah pecinta alam tuh benar-benar menolong sesama ya. Iya. Menolong Pada dasarnya memanusiakan manusia lah. Memanusiakan Bahasa manusia. kerennya kayak lagu di ini mah lagu di Isan Skuter gitu. Kumaha sih. Ya Lagu makin apa? hari makin susah saja menjadi Ya. manusia yang manusia gitu. Bisa. Gitu. Oke. Ini kan alhamdulillah ya Papas tuh sekarang berada di Ormawa. Ya. Yang saya lihat-lihat kalian tuh kenapa sih sering berada di Ormawa? Ngapain aja sih kalian di Ormawa Ya, itu? ya. Mungkin dari tanya dulu boleh. Teh Boleh. Teh Megas. Teh Megas. Masuk ini. Ngapain aja di awal? Ngapain aja sih di Ormawa? Adakah cinta? Adakah cinta di dalamnya gitu kan? Bisa jadi. Bisa jadi Bisa Komar. jadi gitu. Wah ini rahasia gitu ya, nanti gitu. nanti ada ini Nanti ada titik gitu. Bisa tuh. Ngapain aja di Ormawa gitu pas sebelumnya kan di sekre yang di bawah gitu ya. Terus sekitar awal tahunan pindah ke sini. pindah ya. Terus di Ormawanya kita tuh kayak diskusi gitu pastinya ya, tempat berdiskusi, wadah untuk mempertemukan pemikiran-pemikiran Siap. mahasiswa gitu, mahasiswa pecinta alam. Terus hal yang menarik itu yang kalau ikut pecinta alam tuh kayak kita teh ada tamu nih dari Mapala lain gitu. Malam-malam terus saya bisa ngobrol sampai ke ngobrolnya deep gitu, bisa Deep banget tuh. deep banget, gitu. Ngobrol sama Mapala lain, tahu kampus lain gitu kayak apa gitu. Bisa tuh digabungkan gitu. Itu. Aku Oke, dari A-nya mungkin. Kalau saya mah apa tuh ya? Kalau di Ormawa gitu ya? Cinlok kan? Enggak. Oh, enggak. Kayaknya. Malah ya. Visi. Kalau membuka jalan. Membuka Ormawa. jalan. Iya. Oh, siap. kalau di Ormawa itu kalau bagi saya gitu kan pulang kuliah nih gabut atau gimana pasti kan ke sekre gitu. Nah untuk di sekre sendiri kan kita ngobrol banyak gitu kan, nggak selalu tentang program walaupun ya kan namanya organisasi gitu kan, belajar berbicara tentang program, tapi banyak hal yang dilakukan lebih dari itu gitu. Kita berbincang, curhat segala macem lah ya. Keseluruhan hati kan misalkan. Dan kadang kan kita juga suka ada kegiatan gitu kayak kayak Masa latihan ya enggak latihan rescue gitu kan. Rescue. Latihan bikin jalur atau gimana lah. Ya gitulah banyak belajar juga sebenarnya, tapi bentuknya nggak formal gitu. Bentuknya nggak formal. Slay gitu. Ya. Slay. Pokoknya mah well. Pokoknya intinya. Oh, jadi intinya di Ormawa tuh kalian tuh bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu kan, seperti Ormawa lain. Sama ada hima himpunan, PKN. hima PKN kan, Boleh. sama BDN Eksekutif Mahasiswa. Oke. Saya ketang semua hima. Semua hima. Oh iya, kalian nih sering ada nih kan posisi kalian berada di STK Pasundan, khususnya di ruang lingkup Ormawa. Iya. Kalian bisa nggak sih bagi waktu antara organisasi dengan kalian kuliah? Jawaban jujur atau bohong? Mangga langsung pada jujur pada bohong Oke. ya. Gas. Gimana caranya ngebagi waktu antara kuliah sama papas gitu. Soalnya gini, yang saya lihat setiap harinya kok ada gitu orang ini. Kok bosen ya? Kok bosen gitu ya lihatnya kan gitu kan. Gimana? Kalau untuk kuliah ya pasti menomorsatukan kuliah karena saya ke STKIP ini untuk kuliah gitu. Di sisi lain saya mempunyai tugas di Papas. Tapi yang lain juga pasti mengerti gitu. Kita kuliah dulu baru ke Papas gitu. Pas awal-awal masuk Papas gitu. Culture shock. Yang Culture culture shock gitu ya. Yes. Alright. Next. santai. Iya, cair dah kalau ceketnya. Iya. Saya ngirim lagi. Terus pas awal tuh mikir karena emang di luar ekspektasi gitu masuk Papas teh nggak gini. Efek mah lebih dari ekspektasi gitu. Oh. Efek teh apa? Bisa 3 tahun kan ada yang Efeknya naon dah? Ada orang Sunda artinya. Efeknya apa jelasin?
APT, ekspektasi. ekspektasi. Iya kan. Ya udah, well. Well, Lanjut. dia masih Next. Tunggu, kayak gelutan di situ. Next. yang awalnya ngira Papas tuh cuma naik gunung gitu. Mm-mm. Ternyata pas masuk kan emang organisasi juga gitu. Yang sebelumnya saya pernah masuk OSIS juga gitu ya, organisasi gitu. Pastilah ada yang namanya capek tugas ini, tugas itu, ada program kerja yang harus dilaksanakan gitu. Pas awal-awal masuk Papas, lah kok gini gitu, Beda di luar gitu. ekspektasi dulu gitu ya. Sebelum saya menjalani dengan senang hati. Berarti asalnya tertekan gitu. Iya, saya tertekan. Ini jujur ya, maaf. Iya. Setiap manusia mempunyai Ya beda-beda lah. beda-beda gitu. Nah, yang saya rasakan ya seperti itu. Terus pas udah tahu nih ya di Papas tuh kayak Seperti gini apa? program kerjanya gitu. Sedangkan kuliah waktu itu online, lebih enak kan ya online gitu. Tapi tetap gitu masih belum bisa ngebagi waktu antara kuliah sama Papas. Kadang lebih oper ke Papas, kadang Dioper lagi lebih oper ke kuliah, Iya. Papasnya enggak gitu. Nah, dari situ tuh aku tuh harus tahu gimana caranya membalanskan keduanya gitu, antara Papas bagi dan waktu. kuliah gitu. Setidaknya kuliah juga saya butuh berorganisasi Iya. gitu, jangan Ya, benar. nggak menjudge gitu ya, kuliah pulang gitu, maaf gitu ya. Cuman emang Maaf. pemikiran saya gitu. Oke. Haus punten. Siap, lanjut. Tahu. Dari A-nya sendiri gimana kan? Kalau dari saya pribadi, gimana sih gitu ngatur waktunya ya? Emang kalau misalkan dilihat dari segi waktu, di Papas sendiri kan sangat banyak ini ya kegiatan gitu. Betul. Tapi enjoy gitu. Di bawah santai gitu Ya, kalau lihat dari dulu gitu ya, flashback dulu mah sambil curhat tuh ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau dulu mah kan lagi usum-usumnya COVID gitu kan. Jadi kuliah itu cuman online doang di Zoom gitu. Kita gak tahu lingkungan kampus kayak gimana. Akhirnya kan saya tahu itu dari Papa sendiri gitu kan, ada kegiatan. Akhirnya tahu di sini ternyata ada WC di belakang, ada ruang apa gitu kan, ruang gym. Gak nyangka gitu kan. Akhirnya tahu. Nah di situ saya bisa tahu lingkungan kampus. Terus setelah kuliah diadakan kuliah offline gitu. Pasti kan otomatis belajar di kelas ya, otomatis belajar di kelas. Akhirnya kalau pulang ke sekre gitu, dan apa ya, lebih enak sih setelah offline mah kita ngebagi waktu. Maksudnya di kuliah itu kan pasti ada tugas segala macam kan, sibuknya seperti itu. Ketika di sekre akhirnya kita ngobrol sama Ngobrol santai lah gitu ya, ya. ngobrol santai sama cutting juga, ada yang bahasa Inggris. Nah di sana juga kita ngomongin berinteraksi masalah pembelajaran juga. Jadi STKP itu seperti apa gitu. Terus organisasi seperti apa. Jadi bisa bagi waktunya tuh di situ sih. Di situ ya? Di sekre sendiri Di gitu. sekre sendiri. Ngomongin pembelajaran di dunia kuliah. Terus di luar kuliah juga gitu. Alhamdulillah. Untungnya kita sekelas ya, sekelas banyak gitu. Jadi ada yang tentu sekelas banyak backup. Kalau nggak tahu seorang nggak tahu ini nih, nggak tahu PR nih. Nah ini PR tuh sini. Jadi di kelas ya kerjain bareng di sekre gitu. Gitu. Kalau nggak ngerti. Jadi intinya mah sekre itu bukan sembarang sekre gitu ya. Ada banyak sekali manfaatnya di dalamnya gitu. Kita bisa mengenal satu sama lain. Kita bisa mengetahui informasi-informasi dari ormawa tersebut gitu ya. Karena ormawa tersebut lebih dahulu daripada kita kan ya. Jadi pengalaman-pengalaman pasti punya gitu. Oke, mantap lah. Terus ini apa? Ada nggak sih kegiatan-kegiatan ormawa itu seperti halnya di luar membantu mungkin? Boleh diceritakan seperti kayak kemarin? Ya. Itu apakah gabungan? Kan Papas tuh kan yang aku tahu gitu ya, solidaritasnya tinggi. Betul ya? Karena itu sudah tersebar di mana-mana nih. Karena saya semuanya sama sebenarnya, sama ya. Sebenarnya saya tuh asalnya tidak tahu tuh Papas tuh. Dulunya saya di SMA juga ada Papas gitu. Tapi yang saya ketahui, saya juga kan OSIS dulunya gitu kan. OSIS ya. Saya berkomunikasi, berinteraksi dengan rekan-rekan saya yang lain.
ternyata Papas itu memang solidaritasnya tinggi gitu loh. Nah, jika waktu itu kan ada kejadian nih seperti halnya di Cianjur. Ya. Itu apakah gabungan atau gimana tuh? Bisa diceritakan? Boleh dari siapa? Dari tim kota, boleh ceritain dulu aja. Dari tim kota ya, untuk yang kemarin ke Cianjur gitu. Sebelumnya kita tuh cari dulu gitu pergerakan kita teh mau gimana gitu, mau ada yang survei lah. Ya, mau ada yang turun atau enggak gitu, mau open donasi doang di kampus nih atau ada yang turun. Nah, kita asesmen dulu di sekre bersama senior yang lain juga gitu, berdiskusi kita teh ada yang turun kan nih. Terus kita mencari asesmen terus mencari survei ke mapala-mapala dulu, ke mapala-mapala lain, pergerakan mereka seperti apa gitu. Nah, terus kita udah nanyain ke pihak di Cianjurnya gitu. Nanti kita kalau misal turun, kita akan ditempatkan di mana gitu ya. Terus kebetulan kita ada ajakan bekerja sama ya sama Jana Buana, itu mapala umum, bukan mapala ya, pecinta alam umum yang ada di Cimahi. Di Cimahi keseluruhan gitu. Ya, pecinta alam umum yang ada di Cimahi. Nah, berangkatlah bareng ini nih Bapak Somang. Boleh lanjutkan ceritanya? Oke, lanjutin gitu. Enggak. Kalau untuk kebencanaan sendiri kemarin, alhamdulillah gitu ya, nggak Papas doang gitu, khususnya di STKIP Pasundan itu seluruh Ormawa itu bersatu. Makanya di belakang itu, khususnya di lingkungan Ormawa itu kan nggak Papas doang. Nah, ketika kebencanaan yang namanya organisasi mahasiswa kan bersatu, peduli sama masyarakat gitu, nggak harus Papas doang kan. Intinya bersatu kita teguh, bersatu kita teguh, bercerai kita ke KUA. Siap nanti di Andes ya. Tunggu cerai Nah gitu sih, lebih kemarin tuh dari apa? Nah dari Papa sendiri kan untuk kebencanaan itu awalnya kita ngolah data dulu gitu. Nah titik mana nih, di koordinat mana yang emang sekiranya benar-benar parah. Kita juga gali info di sana apakah masih butuh relawan atau enggak. Ternyata setelah gali-gali info, urgent relawan itu sangat dibutuhkan, makanya kita menurunkan personil gitu untuk di Cianjur itu. Nah, untuk di lapangan sendiri nih ya, emang pengalaman yang sangat jos parah. Makanya di lapangan. Jadi kayak di lapangan sesungguhnya kita interaksi teh, gimana kita harus ngerti dalam terjun pada masyarakat tuh benar-benar real gitu. Masyarakat real. Maksudnya kan dalam keadaan genting tuh sensitif masyarakat itu masih tinggi. Kayak kan ada namanya tuh asesmen data, kita ngolah data kebutuhan masyarakat apa terus saja, gitu kan. Tapi di sini juga kita yang perlu dipelajari itu bagaimana kita menyampaikan bahasanya ke masyarakat biar pas gitu di masyarakat tuh. Dalam keadaan genting kan. Iya gitu. Harus bisa ngerti lah. Nah itu untuk di lapangan. Nah untuk di kampus sendiri kan dari Papas, kemudian ada BEM, ada Ormawa lain lah. Kita bersatu gitu untuk menggalang donasi itu untuk disalurkan ke Cianjur. Nah, untuk penggalangannya sendiri, jadi sistemnya itu tim lapangan itu ngelis kebutuhannya gitu, kebutuhan yang urgent apa, ekonomika, kan? Nah itu terus papan, kemudian disalurkan ke Ormawa, ini info list kebutuhannya. Akhirnya seluruh Ormawa juga bergerak gitu. Pokoknya mantap lah. Alhamdulillah gitu, semuanya bisa bergerak bersama dalam kemanusiaan. Mantap. Berarti kita tuh emang harus saling membantu ya satu sama lain. Benar. Kita tidak membeda-bedakan. Kita di sini Indonesia dengan satu tujuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Oke, kita lanjut. Ini ya, kalian kan hidup di lingkungan Ormawa nih ya. Yang mana mungkin kalian seringlah melihat mitos-mitos gitu kan ya. Kalian kan orang-orang luar gitu kan, maksudnya orang luar tuh orang yang sering berkemah, camping, terus ke tempat yang lain lah seperti gunung dan lain-lain. Itu apakah kalian, khususnya di Ormawa ya, di Ormawa apakah kalian pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang genting gitu, yang maksudnya dalam tanda kutip gitu ya, jurig lah gitu. Kayak gitu, pernah nggak kalian merasa gitu ada
horor-horor gitu? Pernah? Enggak sih. Kamu enggak? Masa? Lo yang horor. Anjay. Dari Masnya sendiri. Mas. Kalau dari Mas, ya kalau dari Mas sama Mas. dari saya sendiri Anjing. mah paling apa ya? Astagfirullahaladzim. Suka gak enak perasaan gitu ya. Gak tahu emang kesepian atau Aja buat kalian penonton yang suka Enggak, jomblo, bercanda. Boleh. Bercanda. Tapi pernah sebenarnya. Lebih apa ya? kayak Di ngerasa lingkungan aman WC gitu, WC. lingkungan WC di kampus. Kebenaran kan Sebenarnya ada sih di WC. ada ya. Ember. Ya ember. Ember bener kan? Emang Terus? di WC itu ya Auranya pernah lah. negatif ya. Auranya negatif Emang lagi dewasa itu tempat. lagi ngocorin keran tiba-tiba. Lain, dia teh asal nggak ngerasa apa-apa, tapi bisa ngerasain Ya, kan? sebenarnya mah dia mah malu gitu. Malu ya, malu. Kalau tapi lihat mau. mah nggak pernah, Oh, coba nggak pernah. ngerasa Tapi ngerasain apa doang. auranya. Sama. Khususnya di Orang-orang komar gitu. Anjay. Horor ya Allah. khususnya di lingkungan apa sekre di Papas kan belakangnya itu ada rumah kosong. Ya katanya gitu. Katanya ya. Katanya emang di sana tuh Bekas. ada bekas mahasiswa yang stres bunuh diri Oh. segala macem gitu. Tapi Itu kan mitos. Mitos. apa ketika pas ngobrol gitu ya santai sampai tengah malam jam berapa itu jam 1:30 sampai subuh lagi gitar-gitaran gitu ada yang ngelempar botol kayu putih gitu. Oh iya. Iya Di mana? di belakang tapi kan Kalau Emang- lu lagi di atas BEM. enggak di sini di sekre ini di depan di pinggir. Nah kan itu di belakangnya itu si rumahnya itu emang Lantai 2 kan. katanya emang kelihatannya gitulah rada kumuh dan Nggak keurus lah gitu. urus gitu kan. Nah itu ada yang ngelempar gitu. Cuman ya intinya mah kalau misalkan positive thinking votingnya gitu berit gitu. Guys, cucu muhurnya Ya. ngapung gitu. Oh enggak itu gitu, tuh ya. cari perhatian kamu. Anjay. Kan gak Berarti ada Pengen ngapung diperhatiin. katanya. Ada lagi kejanggalan mungkin? untuk penjanggalan sih itu yang tadi yang Ininya. saya rasain. Cuman ya mungkin untuk pertama kali mah pemikiran saya itu kan emang di tempat baru gitu kan. Di tempat baru emang sebelumnya kosong ya wajar gitu kan. Wajar ada kejadian-kejadian seperti itu ya kembali lagi sama kita gitu. Gimana kita menyikapi tempat tersebut kita harus jaga etika. Ya, jaga etika itu paling utama. Itu paling utama sih. Tidak hanya di Dimanapun. dimanapun juga. Oke. Terus ada pertanyaan selanjutnya lagi. Ini idealnya nih ya. Idealnya tuh Ormawa tuh menurut kalian gimana sih? Seperti apa ideal Ormawa gitu. Jadi maksudnya tuh keinginan kalian tuh seperti apa? Apakah kalian ingin Ormawa tuh tetap di sana, tidak dipindahkan atau gimana gitu? Suasananya apakah gimana gitu? Boleh dari siapa dulu? Mas dulu aja. Ada ya mas. Iya. Kalau dari saya pribadi ya khususnya di belakang gitu kan di lingkungan Ormawa di belakang kan disatuin gitu. Ya alhamdulillah sih kita jadi tahu Keluarga. gitu. Jadi tahu ke setiap sekre walaupun ya nggak sering gitu kan. Ya kalau misalkan apa namanya tuh main-main gitu. Ya di situ sangat bagus sih untuk pengumpulan tempat barang itu Berkumpul juga. berkumpul gitu sama Ormawa lain itu. Jadi nggak harus tentang ngobrolin program di organisasi sendiri, kita bisa sharing lah gitu. Ya. Kita bisa sharing gimana sih, misalkan di BEM gimana nih, dapat ilmu apa aja, kita sharing di sana. Ya itu sih bentuk salah satu yang emang apa ya, emang bisa didapat lebih lah gitu. Mungkin dari itunya Kurang lebih sama ya gitu di Ormawa. Idealnya kedepannya ya, kedepannya Berharap gitu. Karena emang berharap tapi yang tak pasti gitu. Komar. udah pasti tuh kan lupa lagi ngomong apa. Kedepannya idealnya pengen tuh ya tetap ya di sana karena emang kita Udah baru nyaman. tuh udah nyaman gitu. Baru tuh kita dikumpulkan dalam satu tempat gitu yang sebelumnya kan pas awal masuk Papas juga sekre di bawah gitu sendiri jauh sama yang lain gitu, nggak ngerasain sosialisasi sama ormawa lainnya.
Nah sekarang alhamdulillah nih kita punya tempat gitu di Ormawa gitu. Kedepannya bisa yang tadi itu saling bertukar pemikiran yang di Papas pasti berbeda dengan pemikiran yang lain gitu. Sudut pandang kita terhadap sebuah objek atau apa gitu ya yang bisa diobrolin, yang kedepannya kita bisa membuat program kerja besar-besaran dengan saling kerja sama itu gitu. Kita mempunyai program di Papas nih, program kerja tentang apa ya contohnya? Tentang ini apa misalkan tentang di STKIP lah, Iya, di STKIP kita bisa gabung gitu ya. Intinya. Contohnya ngadain seminar tentang kebencanaan gitu kan, itu penting banget gitu setiap. Nah itu bisa digabung nih sama yang lain gitu kalau bisa gitu, berharap gitu ya. Amin. Untuk kedepannya untuk semua Ormawa, mari kita bekerja sama dan bersinergitas dengan baik. Amin. Oke, mantap. Terus nih, Papas itu ngapain aja sih kalau di Ormawa itu? Apakah tidur gitu kan? Soalnya yang saya lihat gitu ya, kalian kalau misalkan ada di Papas gitu nongkrong, emang tradisi seperti itu atau kayak gimana gitu? Teh, Atau lagi. gas. Bukan hampir ke tradisi gitu ya, gitu kalau misal kita teh bisa mengobrol gitu dengan yang lain, dengan siapapun yang datang ke rumah kita gitu, kita ajak ngobrol, Welcome gitu ya. welcome, bikin tamu tersebut nyaman dengan rumah kita. Jadikan raja lah gitu ya. Ya, terus emang tradisinya gitu dari atasnya, ya itu harus ngobrol kalau ada yang datang, karena dengan mengobrol nih kita dapat ilmu dari si narasumber tersebut gitu. Kita tidak akan tahu hal apa yang akan kita dapat dari dia gitu. Nah dengan mengobrol lah kita cari tahu yang tadi sharing gitu. Nyampailah dengan apa sih aja. Pantesan gini ya, yang aku lihat tuh sering kali banyak yang dari khususnya yang saya nggak pernah lihat gitu ya di STKIP datang ke Rimba kemana? Ke Sekre gitu. Ternyata itu emang dari luar gitu Dari ya. luar. Tamu untuk ngobrol lah, silaturahmi gitu ya. Gitu. Semua. Nah, kan di sini kita udah membahas tentang Papas. Nah, saya mau nanya nih, kan di kita tuh ada maba-maba gemes gitu ya. Maba Gemes gitu. Jadi gemes. Nah, barangkali dari maba-maba, dari rekan-rekan adik-adik saya yang ingin masuk nih ke Papas itu kayak gimana sih? Apakah sulit atau gimana gitu? Oke, nah buat kalian yang mau masuk gitunya, khususnya maba-maba untuk saat ini, kita sangat membuka ruang gitu untuk kalian yang ingin kepo gitu ngapain aja. Ya untuk khususnya open recruitment, kita perekrutan anggota baru itu pasti diumumin di sosial media gitu ya. Tapi untuk selebihnya kalian pengen kepo masalah jauh lagi tentang Papas, boleh gitu datang ke Sekre, kita welcome gitu. Ya, kita ngobrol, dan nggak ada harus basic yang kalian punya khusus gitu. Nggak ada syarat ketentuan. Nggak ada harus ada syarat khusus gitu. Yang penting kalian dari niat diri sendiri dan keberanian kalian dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab pasti. Kawani gaskeun gitu. Anjay, serepet. Oke. Mungkin segitu saja gitu ya Bimas kali ini. Terima kasih kepada akang-akang kita yang sangat baik, yang sangat ganteng, soleh-solehah. Amin. Jangan kapok ya. Intinya untuk rekan-rekan adik-adik saya yang ingin bergabung di Ormawa, khususnya di Papas, silahkan masuk saja dan datangi saja di Papas itu, karena Papas itu welcome. Oke? Bukan puncak tapi kebersamaan. Anjay. Ditunggu. Oke. Kopi pahit jangan diminum, kami pamit. Assalamualaikum. Say goodbye.